Nah, Teh Nat, tadi kan berbicara bahwa perempuan itu hari ini di Indonesia dijadikan sebagai objek. Hari ini kan banyak juga tuh di masyarakat yang berkembang bahwa mengklasifikasi ada wanita murahan, bahkan ada wanita yang disebut mahal gitu kan. Memang sih di Indonesia memang bukan agak sulit, tetapi memang pandangan yang dikembangkan oleh masyarakat memang sudah seperti itu dari dulu-dulunya. Tadi seperti yang tadi Teh Nad bicarakan, jelaskan bahwa kalau berbicara feminis di Indonesia mungkin akan lebih tepatnya membahas terlebih dahulu dari sisi gender gitu ya, Teh Nad. Nah, gimana sih menurut Teh Nad di Indonesia dengan tadi adanya objektivitas terhadap perempuan, perempuan dieksploitasi baik dari segi ekonomi, bisnis, politik, seksual apalagi gitu kan. Nah, secara kesetaraan gender atau gender equality-nya itu gimana Teh di Indonesia sendiri? Apakah memang sudah benar-benar setara gender itu sudah bisa diterapkan atau memang masih ada beberapa hal yang ya gitu-gitu aja gitu di Indonesia mah? Kalau ngomongin tadi perempuan sebagai objek itu memang agenda baru, itu adalah agenda baru. Jadi berangkatnya adalah dari sebenarnya dari sistem kapitalis, di mana apa-apa tuh ikonnya harus perempuan. Betul. Apa-apa tuh, mau kosmetik, mau furniture, cat, apa semua itu perempuan, karena perempuan dianggap menarik, bisa menarik pasar gitu. Nah, yang salahnya adalah perempuan di sini memang jadi tertindas sekali gitu. Dan yang kadang juga nggak disadari sama perempuan gitu, bahwa saya tuh tertindas gitu karena adanya sistem kapitalis yang menutup itu semua. Betul. Nah, ini yang harus kita perjuangkan itu. Entah itu tadi ada kemudian muncul ada istilah perempuan mahal, perempuan murah. Nah, tadi tuh gimana? Jadi kalau di Indonesia bicara kesetaraan gendernya gimana? Kalau dilihat hari ini, mungkin kalau misalnya bekerja ngomongin soal fungsionalnya ya, struktural fungsionalnya mungkin nggak terlalu timpang. Betul. Cuma yang justru yang malah berkembang saat ini adalah itu, ketika itu tidak timpang, perempuannya malah dijadikan objek gitu. Nah, permasalahannya di situ gitu. Belum lagi dijadiin korban kekerasan seksual apa segala macem gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Dan yang bikin parahnya lagi adalah di Indonesia itu edukasinya juga. Edukasi tentang keterbukaan informasi soal bagaimana perempuan, bagaimana pendidikan seksual, terusnya literasinya terhadap ilmu pengetahuan juga kurang gitu. Itu sih yang kayaknya harus dibenahi. Kalau dibilang sekarang sudah lebih baik, mungkin sudah, tetapi apakah sudah 100% enggak. Justru mungkin ada bentuk baru. Ada bentuk baru dari ketimpangan gender gitu. Tadi menarik apa yang dikatakan oleh Teh Nad, bahwasannya kalau melihat hari ini kesetaraan gender di Indonesia mungkin sudah dibilang lebih baik gitu ya. Mulai dari pekerjaan hari ini tidak memandang kualifikasi pemimpin atau suatu jabatan tertinggi harus diduduki oleh laki-laki. Sudah jarang sekali lah ditemukan hal seperti itu hari ini. Tapi tadi kata Teh Nad, adanya model baru yang dimana ketika kesetaraan itu sudah mulai ada, justru ada dampak wanita itu dijadikan sebagai objektivitas. Nah, itu gimana sih caranya agar wanita itu terhindar? Sedangkan kan hari ini dari dulu mungkin ya wanita itu selalu menggaungkan adanya kesetaraan gender dan juga yang dimana berbicara kesetaraan hak dan juga kewajiban yang didapatkan oleh perempuan. Tetapi berdampak itu terhadap objektivitas, itu gimana? Itu
sebenarnya nggak lepas dari berbagai, kalau kita bahas bagaimana cara menanggulanginya itu nggak lepas dari peran berbagai pihak dan lintas ilmu. Kita nggak bisa cuma lihat kalau misalnya satu masalah tentang perempuan ini toh feminis pakai feminis, atau misalnya lihat gender atau sosiologi, nggak bisa, karena harus ada, kalau istilahnya di keilmuan itu intersectionality. Jadi ada percampuran ilmu pengetahuan lah gitu. Nah, yang mungkin yang paling pertama harus dibenahi adalah sebenarnya kebijakan dari pemerintah. Itu cara paling menurut saya sih cara paling awal, dan mungkin efektivitasnya cukup bisa gitu. Nah, baru yang kedua adalah pendidikan dan culture. Nah, kalau pendidikan dan culture itu kan gak lepas sebenarnya dari atas lagi pemerintah gitu. Yang sekarang harus dikembangin adalah bagaimana kebijakan pemerintah untuk bisa lebih berempati terhadap perempuan. Kalau tadi mungkin saya bilang pekerjaan, ya dari pekerjaannya bisa setara, tapi ternyata upahnya nggak setara. Terus juga pembagian kerjanya bisa kerja di sana sini, tapi ternyata pembagian kerja yang didapatkan tidak setara juga. Gitu. Nah, itu sih harus ada ketegasan dari pemerintah yang dari awal. Yang kedua adalah culture, pendidikan dan juga culture. Yang ketiga itu perempuan itu sendiri. Kenapa perempuan itu sendiri? Karena terkadang kita nggak sadar kalau misalnya kita menindas perempuan yang lain. Betul. Dan kadang kita nggak sadar gitu kalau misalnya kita tuh ditindas. Nah, makanya dosen saya itu sebenarnya solusi dari yang lebih kata dosen saya tuh, solusi dari permasalahan perempuan di Indonesia tidak lepas dari yang namanya sisterhood, kalau misalnya di istilahnya di feminis atau gender. Jadi di mana ada rasa kebersamaan antara perempuan, rasa saling memiliki, rasa saling merasakan, rasa solidaritas yang tinggi sama perempuan gitu. Tanpa memandang dia agama apa, dia pekerjaannya apa, tetapi saya perempuan, dia perempuan gitu. Nah, yang terjadi hari ini itu yang belum bisa digaungkan di Indonesia. Kebijakan mungkin ada, tapi masih nah, sekarang juga masih rame soal RUU penghapusan kekerasan seksual yang belum disahin. Terus kalau pendidikan ya ada, tapi juga masih belum menyentuh gitu. Karena agak repot. Betul. Jujur kalau di Indonesia tuh agak repot gitu. Lapisan masyarakatnya banyak, budayanya banyak, dan itu semua harus dikolaborasikan. Tapi bisa lebih lebih mudah lagi adalah ketika rasa kepemilikan bersama atau rasa solidaritas perempuan itu terbangun, solidaritasnya itu sisterhoodnya itu. Jadi gak usah kita ngaku feminis, gak usah kita ngaku kita gak setara, gak usah kita ngaku kita korban, tetapi gak usah repot atas pengakuan itu. Tetapi ayo kita bareng-bareng betulin ini gitu. Ayo kita sama-sama merasakan sebagai perempuan, saya ditindas, saya mengalami hal ini, yuk kita bantu. Justru kadang yang terjadi hari ini adalah perempuan lain menindas perempuan menindas perempuan yang lain gitu. Terus sih, nah itu kan agak-agak gimana ya sebenarnya. Cuma itu jadi topik hangat juga sih kalau di kajian gender adalah solusinya itu memang salah satu yang digaungkan adalah kalau untuk Indonesia adalah sisterhood. Tadi kan ada Tehnad menjelaskan bahwa untuk menanggulangi itu semua, tadi ada 3 poin yang didapat, bahwa dimulai dari kebijakan pemerintah. Mungkin kita sebagai kita ini yang tidak duduk di pemerintahan ya hanya bisa mengaspirasikan gitu kan, perihal keputusan tergantung pemerintah itu sendiri seperti apa. Terus juga perihal yang kedua ada pendidikan dan juga culture budaya Indonesia sendiri. Terus yang ketiga itu yang menarik adanya rasa kepemilikan sisterhood itu sendiri. Tadi Tehnad berbicara bahwa di kalangan wanita itu sendiri bahkan ada wanita yang merasa superior dan menindas wanita yang lainnya. Nah, itu seperti apa sih fakta di lapangan bahwa wanita-wanita yang menindas itu seperti apa di lapangannya? Kalau dari banyak kajian yang ada di kampus, kalau saya belajar tuh kita ngambil contoh kecil aja gitu. Cara pandang kita yang kadang akhirnya berdampak terhadap diskriminasi secara verbal.
kayak gini, ada wanita berjilbab terhadap wanita yang tidak berjilbab. Ya. Secara nggak langsung kadang kasar pandangannya, ataupun sebaliknya antara wanita yang tidak berjilbab kepada wanita yang berjilbab. Nah itu juga sama. Lebih gampang lagi di rumah tangga. Mungkin ini agak keras sih dari dosen saya, dimana ada pembantu dan majikan. Yes. Nah itu kan udah agak-agak yang satu di atas satu di bawah. Ya. Nah cuma kan kalau balik ke konteks Indonesia juga nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa kalau misalnya kita nggak punya pembantu gitu. Bukan pembantu, misalnya asisten rumah tangga lah lebih halusnya, kita nggak bisa kalau kayak gitu. Cuma bagaimana kemudian kita juga sebagai perempuan harus tahu ini tuh perempuan gitu, nggak jadi superior sekali bahwasannya saya majikan, kamu pembantu, ya kamu harus seperti itu, ya saya seperti ini. Itu juga nggak bisa kayak begitu gitu. Banyak sih fakta di lapangan. Soal ini aja sekarang, mungkin kalau anak-anak sekarang lebih dekatnya ya, kalau kita main TikTok kita suka bully KKI, suka bully Cimoy, itu kan perempuan. Mereka kan misalnya oke lah dalam sudut pandang norma, dalam sudut pandang culture yang berlaku di Indonesia itu aneh, itu menyimpang. Tetapi apakah kita pantas menghina dia? Misalnya ada yang ngatain jablan, KKI jorok apa segala macam. Dia kan cuma berkreasi aja. Adapun kita misalnya merasa tidak nyaman, alangkah baik kita tidak mengeluarkan ocehan verbal yang kayaknya tuh itu malah mendiskreditkan mereka berdua gitu. Itu sih yang kalau misalnya mau dilihat di lapangan ya, itu yang kadang jujur saya sebagai perempuan pun kadang mawas gitu, hati-hati sekali soal itu, karena agak-agak bertolak belakang nantinya dengan apa yang saya jadikan prinsip gitu, termasuk juga dengan para paham feminis gitu. Yang sepaham saya adalah mereka lebih rigid dalam artian yang memang ditentang itu memang sangat ditentang adalah patriarkinya gitu, dan mereka sangat ingin bagaimana mendobrak kebebasan freedom dari perempuan, baik secara seksual, baik secara hak, baik secara berpakaian atau segala macam. Tapi kalau kita gender tuh bisa kita bolak-balik gitu. Laki-laki juga bisa seperti ini, perempuan juga bisa seperti ini. Jadi ada lebih fleksibel dan lebih bisa menyesuaikan dengan culture yang berlaku gitu. Makanya hati-hati, ini sih lebih pesan ya, mungkin hati-hati, mungkin yang sekarang tuh jangan ngaku kalau misalnya kalian berjuang untuk perempuan, saya feminis. Yes. Nah itu harus dipahami dulu gitu, bahwasannya feminis seperti apa dan agendanya seperti apa. Jangan sampai apa yang kita lontarkan berbalik kepada kita. Nah itu sih. Tadi kan memang hari ini kan tidak terlepas juga gitu ya Teh. Tadi menurut Teh Nadia ada beberapa fenomena yang memang sering terjadi gitu antara majikan dan juga pembantu, bahkan sampai kerana mengekspresikan pun itu seperti tadi yang dicontohkan ya, ada KK, ada Cimoy, yang itu sebenarnya kebebasan berekspresi dari manusia masing-masing, khususnya perempuan itu sendiri. Tapi kan tadi berbenturan itu dengan norma yang ada di Indonesia. Jadi gimana sih kalau kita membahas gender itu kan erat kaitannya dengan beberapa subgender itu sendiri. Ada tadi kita di awal membahas gender equality, mungkin juga ada gender stratification, ada juga mengekspresikan gender. Gender expression. Nah itu gimana sih Teh Nat mengenai hal itu, bisa sedikit dikasih pencerahan mungkin kepada teman-teman semua. Jadi kalau misalnya gender, yang ingat sini kata kuncinya, gender itu tidak lepas dari yang namanya struktural fungsional, pembagian kerja dan distribusi power. Nah, feminis tidak lepas dari yang namanya patriarki. Freedom express, freedom of woman. Jadi di si feminis ini bagian dari subgender. Tetapi agendanya kalau saya lebih senangnya disebut feminis adalah gerakan mereka gitu, karena memang awalnya dari gerakan di barat. Terus kemudian sekarang berkembang lagi ada yang namanya gender expression, dari gender stratification dulu. Kalau gender stratification itu lebih ke tadi pembagian kerja, distribusi power, itu gender stratification. Ada yang namanya gender expression. Gender expression itu bagaimana kita mengekspresikan diri, berperilaku, bersikap
di keseharian kita. Nah, kalau gender expression itu bisa, kalau yang kita sebut mungkin kayak sekarang kayak Ivan Gunawan. Nah, itu tuh termasuk kayak gender expression. Dia bahwasannya saya berekspresinya seperti ini. Nah, saya berekspresinya kalau saya perempuan, saya berpakaiannya seperti ini, saya punya sepatunya seperti ini, tapi nggak rigid maksud asli, artinya gini, perempuan pakai rok, laki-laki pakai celana, enggak kayak gitu, tapi sebebasnya kita. Saya perempuan mau pakai celana jeans, mau pakai legging, mau pakai celana pendek, itu saya tetap menjadi perempuan. Tapi gini teh, dalam artian kan kalau gender expression itu sendiri kembali itu akan berhadapan dengan yang namanya culture di Indonesia sendiri. Ya memang ada kebebasan dalam misalnya ya perempuan mau misalnya mengekspresikan misalnya dia memakai jilbab ataupun tidak yang muslim, ataupun perempuan yang ingin rambutnya panjang ataupun pendek, perempuan yang ingin memakai rok ataupun memakai rok mini istilahnya. Tapi kan itu kembali di culture di Indonesia itu ada culture khusus yang membedakan dengan culture budaya-budaya yang ada di barat itu sendiri. Itu gimana sih mengekspresikan gender tetapi kadang berbenturan gitu dengan budaya kita sendiri? Itu sih balik ke pribadi, ataupun balik bagaimana kita bisa menyimbangkan antara culture sama ekspresi kita, antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau saya selalu gini, ketika ada orang yang bilang ini salah, ini nggak benar, ini salah, ini bertentangan, saya bilang iya, itu salah, itu bertentangan. Tapi apakah kita harus menghakimi? Nah, itu. Jadi yang boleh kita lihat bahwa itu salah, itu benar. Tapi apakah kita harus terus menghakimi? Itu kan nggak berarti kayak gitu. Dan yang perlu ditekanin lagi adalah pedoman dalam diri kita yang nggak boleh hilang, termasuk agama, termasuk norma yang kita pegang gitu. Jadi jangan hilang, harus jelas kamu normanya di mana, agamanya di mana. Mungkin itu agak susah masuknya, mungkin ke orang-orang yang punya prinsip yang beda, mungkin agak punya pemikiran yang beda, mungkin agak sulit masuk. Tapi buat saya, untuk mengatasi itu semua adalah bagaimana kita punya prinsip, kita punya pedoman, dan jangan ketika ada sesuatu yang salah kita terus saling menyalahkan. Tuh, gimana kita juga bersikap gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang bilang orang yang banci itu salah gini-gini, ya salah, oke gitu. Tapi apakah kita harus ngomong menghardik? Apakah kita harus bersikap kemudian jijik? Apakah kita harus kemudian marah-marah ngeprank kayak Ferdian Paleka? Kan gak mungkin. Itu kan salah juga. Nah, kita harus tetap di samping kita berekspresi, ada ketuhanan, ada kemanusiaan. Itu yang kita harus pegang juga gitu. Itu memang agak sulit, tapi harus kalau saya pesan ini sebagai pesannya, kalau saya pesannya kayak gitu. Jadi yang namanya pengetahuan itu nggak ada yang salah menurut saya. Ilmu nggak ada yang salah. Yang salah itu kita mengaplikasikan. Jadi ketika ada pengetahuan baru, ada keilmuan baru, jangan salah keilmuannya. Kalau emang nggak sesuai ya sudah, nggak usah diyakini, nggak usah dipersalahkan juga. Tapi ketika kita menyalahkan keilmuannya hanya karena ada seseorang yang mengaplikasikannya salah, itu juga jadinya salah gitu. Kalau menurut saya ilmu tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi balik lagi bagaimana orang ketika orang memahami dan mengaplikasikan itu yang bikin keilmuannya jadi salah. Itu sih poin pentingnya di sana, bahwa memang betul ilmu, semua cabang ilmu itu tidak ada yang salah gitu ya Teh. Tetapi bagaimana orang memahami dan mengaplikasikannya itu yang kadang ya namanya manusia kan unik ya, makhluk yang unik, bebas mengekspresikan apa yang ia ketahui, apa yang ia dapatkan. Tadi itu katanya di belakang ada iya, tadi baru sampai gender expression loh ya. Ada lagi bicara soal sexual orientation. Nah, itu beda lagi. Nah, yang harus dipahami LGBTQ itu adalah sebuah orientasi seksual. Nah, memang secara emosional, secara fisik, secara hasrat seksual mereka tertarik, ketertarikannya seperti itu gitu. Apakah itu kemudian penyimpangan sosial? Nah, yang saya pahami pengertian penyimpangan sosial adalah ketika sesuatu tidak berdasarkan tidak sesuai dengan norma budaya yang berlaku.
Iya, itu mungkin kalau di sini penyimpangan sosial. Tapi apakah harus terus menghakimi? Nggak harus begitu juga. Nah itu kembali lagi kita bersikapnya seperti apa. Nah kalau terus ada apakah ini penyakit? Nah yang saya tahu dari dokter Boyke itu bukan penyakit, mungkin penyimpangan seksual. Selain penyimpangan sosial ada penyimpangan seksual. Tapi karena ada culture baru, ada budaya baru masuk dari barat yang kemudian itu membuat bilang itu bukan penyimpangan penyimpangan seksual. Ya itu balik lagi gimana kalian meyakininya aja gitu. Karena penyimpangan itu tadi poinnya sih, penyimpangan itu ketika memang sesuatu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku untuk siapa, balik lagi ke masing-masing gitu sih. Iya, tadi itu katanya di belakang ada yang lagi. ingin ini katanya bertanya tuh yang di belakang dari tadi. Ya tadi berkaitan yang ketika kultur atau daripada feminis ini dibentrokan atau berhadapan dengan agama, itu biasanya menjadi sebuah alibi tersendiri. Artinya ketika berbicara tentang agama itu kan jelas dilarang, apalagi sampai ada sebuah transformasi daripada perempuan mengaku sebagai laki-laki, begitupun laki-laki dengan hasratnya dia ke laki-laki juga atau disebut homo gitu kan, itu sudah jelas dilarang. Nah ketika dibandingkan terhadap agama, pertama itu sudah jelas dilarang, tapi di sisi lain secara sosial itu diperlukan. Artinya dia tidak bisa dipungkiri secara ekonominya gitu, karena kan pemerintah juga nggak bakal bisa mungkin untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi mungkin itu bisa jadi sebagai alibi mereka, sebagai kebutuhan dasar bahwa ya lu nggak bisa bayarin gua gitu, lu nggak bisa bayarin gua, jadi gimana terserah gua. Itu ada faktor kesana nggak kira-kira? Yang kalau bicara tadi penyimpangan itu ya bisa jadi ada faktor kesana. Tapi yang saya lihat di Indonesia bukan hanya karena faktor ekonomi, bukan hanya, kalau ekonomi bisa jadi dia tidak punya orientasi seksual ke sana. Jadi jangan dikira ketika seseorang berpenampilan seperti itu punya orientasi seksual seperti itu. Kita harus tahu dulu apakah benar Ivan Gunawan misalnya, biar lebih gampang ya, atau Banci, sorry nih yang punya dandan kayak perempuan, transpuan, apakah benar dia itu punya orientasi seksual juga sama seperti apa yang dia tampilkan? Nah, itu kan kita harus cari tahu lagi. Betul. Bisa jadi itu hanya ekspresi. Tapi yang namanya orientasi seksual biasanya kalau di Indonesia yang saya tahu didorong karena ada traumatik masa lalu. Jadi mana dia ini punya masalah dengan, misalnya dia pernah jadi korban, atau dia punya pengalaman buruk di rumahnya terhadap, atau pengalaman buruk terhadap salah satu jenis kelamin atau dua-duanya, itu kan bisa terjadi. Tapi kalau dorongan ekonomi mungkin agak bisa nyambung, tetapi tidak menjadikan itu penyebab utama dari adanya penyimpangan orientasi seksual. Nah, harus dipisahkan antara bagaimana berekspresi dan bagaimana berekspresi dan berpenampilan dan bagaimana orientasinya. Itu yang harus kita tahu juga gitu. Karena kadang kasihan juga gitu, kayak banyak pekerja-pekerja seni yang merasa saya tuh sebenarnya seksualnya nggak gitu, tapi karena saya sering berpenampilan berekspresi seperti itu, jadi saya dicap seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa diambil pelajaran oleh masyarakat, bahwasanya perlu dibedakan antara gender expression dan juga orientasi seksualnya. Tidak semua banci, tidak semua laki-laki yang berpenampilan perempuan ataupun sebaliknya perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki memiliki orientasi seksual seperti itu juga. Kita perlu tahu lebih dalam lagi, kita perlu, ya itu ada beberapa hal kita perlu pendalaman lagi lah, nggak semerta-merta apa yang kita lihat itulah yang sebenarnya terjadi. Ada satu hal yang menarik, Tehnat, bahwa hari ini kita itu nggak usah berbicara, yang paling penting itu bukan berbicara benar atau salah. Tetapi kita berbicara apa yang kita lakukan itu bisa diterima atau tidak diterima. Karena berbicara benar atau salah
ya itu nggak akan ada habisnya karena di dunia ini kan ya ada pasang-pasangannya, ada kanan, ada kiri, ada putih, ada hitam, ada benar, ada salah, dan kedua-keduanya ya memiliki porsinya masing-masing. Nggak bisa yang benar lebih baik ataupun yang salah lebih buruk. Tetapi bagaimana tadi kata Teh Nad, kita melihat apapun ya istilah itu yang secara sosial ataupun budaya di masyarakat Indonesia itu bisa dibilang menyimpang. Tapi mau sampai kapan kita melihat penyimpangan itu dengan terus menghardi, menghakimi, bersikapnya gitu kan? Ya itulah. Tetapi ini Teh Nad ada satu hal lagi yang menarik, bahwa tadi kata Teh Nad berbicara gender expression ataupun orientasi seksual, adanya LGBTQ, itu adanya pengaruh dari ya budaya-budaya dari luar Indonesia, budaya-budaya barat. Banyak yang bilang memang gender itu sendiri, pengaruh gender di Indonesia itu sendiri itu dipengaruhi oleh barat, bentuk dari westernisasi dan nggak sesuai dengan budaya ketimuran. Nah itu gimana menurut pandangan Tina? Benar nggak sih hal itu? Bisa jadi bisa benar, bisa jadi bisa benar, bisa benar, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Benar dalam hal bahwasannya paham segitu awalnya dari barat, ya. Tapi apakah itu westernisasi? Itu nggak bisa, harus pertanyakan lagi. Karena gini, di timur aja pun sebenarnya yang namanya gender equality dan feminism itu sudah ada sejak lama. Bahkan kalau kita ngomongin ketarik ke sisi agama, kan dari zamannya Nabi itu kan salah satu agendanya adalah memuliakan perempuan. Hadirnya islamnya ya, agama kita, hadirnya agama manapun adalah untuk memuliakan perempuan. Sebenarnya itu sudah termasuk paham kalau secara pengertian secara harfiah, yaitu salah satu bentuk perjuangan yang namanya gender equality gitu. Makanya kalau disebut westernisasi, tar dulu deh gitu kan. Toh di Indonesia juga Kartini dia juga memperjuangkan gender equality. Tapi saya mau kalau Kartini feminis, harus dicari tahu lagi sampai sejauh mana pemikiran dia berkembang gitu. Terus itu dalam paham saya ya. Jadi kalau misalnya dari barat memang asalnya dari barat, tapi apakah tidak sesuai? Bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak sesuai, tergantung bagaimana kita menerapkannya. Nah, yang saya lihat ada kesesuaian adalah agenda yang diperjuangkan oleh feminis dan gender equality adalah sama sebenarnya, memuliakan perempuan, bagaimana adanya kesetaraan pembagian kerja di masyarakat. Artinya adanya kesetaraan secara fungsi di masyarakat agar tidak terjadi yang namanya tumpang tindih atau namanya subordinasi terhadap baik perempuan, baik laki-laki atau baik sebaliknya lah. Jadi dari barat ya beneran dari barat, awalnya dari barat. Tapi apakah yang harus dipertekankan adalah apakah sesuatu yang dari barat itu selalu buruk? Nah itu kita nggak bisa pungkiri orang kita juga secara teknologi kan dari barat gitu kan. Tapi kita juga harus mau belajar juga, open juga gitu. Jadi kalau ada yang bilang westernisasi, coba apa dulu deh alasannya kenapa itu westernisasi? Karena di Indonesia pun sudah ada paham perkembangannya. Bahkan di Islam, mungkin Islam kan berkembang sebelum adanya pengetahuan gender dan feminisme berkembang. Maka sudah ada. Makanya ketika ada perdebatan bahwasannya Islam tidak butuh tentang kesetaraan gender dan kesetaraan dan feminisme, saya agak bertanya gitu. Saya agak mempertanyakan gitu. Kenapa gitu? Memang di Islam sudah diatur, tapi kan secara nggak langsung paham itu tuh sudah ada. Entah kalian apakah karena namanya yang membuat berat atau seperti apa, tetapi secara core pahamnya itu ada gitu. Jadi agak mempertanyakan sih ketika orang bersikap terlalu seperti itu. Dan juga harus dipahami bahwasannya tanpa adanya pengetahuan tersebut kita juga kan nggak tahu soal ini gitu. Kalau saya melihatnya bahwasannya adanya feminis, adanya gender untuk membuka mata, bukan untuk merubah, bukan untuk menghakimi dan untuk memperkeruh suasana gitu. Oke. Tadi mendengar penjelasan dari Teh Nad bahwasanya sebenarnya ini kalau disebut westernisasi perlu dipertanyakan lagi. Karena kan memang
apakah dari masyarakat itu sendiri yang tidak mendalami ilmu dari agama secara keseluruhan, karena tadi disebutkan bahwa ya memang sebenarnya ini sudah ada gitu ya dari zaman terdahulu pemahamannya, walaupun secara harfiah, secara bahasa itu berbeda. Yaitu perlu diperhatikan lah untuk masyarakat ya hari ini ketika membentur-benturkan suatu ilmu dengan ilmu yang lain sudah tidak relevan gitu ya. Saatnya kita harusnya kalau ingin membenturkan harus tahu dulu secara keseluruhan gitu ya teh. Nah ini terakhir teh, apa sih tadi kita udah bahas banyak mengenai wanita disediakan pilihan, terus juga kita tadi sedikit membahas tentang gender yang di dalamnya ada gender equality, ada gender expression, ada sex orientation. Itu gimana sih pesan Teteh terhadap masyarakat Indonesia terhadap memandang hal itu semua, supaya ya tadi kita hari ini jangan hanya berpatokan dengan benar dan salah, tetapi kita lebih ke bagaimana cara kita berperilaku itu bisa diterima atau tidak. Mungkin kalau misalnya buat masyarakat mungkin think before talk kali ya, lebih kayak mikir dulu kalau mau ngomong tuh. Jadi ketika mau statement harus mikir dulu gitu, benar-benar dipikir apakah statement itu benar-benar valid ataupun benar-benar bisa dipertanggungjawabkan tuh. Kalau buat perempuan ya just be woman aja. Jadi yang nggak usah jadi perempuan yang neko-neko ya, just be yourself ya cuma udah kalau kamu perempuan ya jadi perempuan gitu, nggak usah neko-neko gitu. Karena semua perempuan dasarnya cantik, semua perempuan dasarnya istimewa. Jadi you just be yourself. Buat masyarakat ya think before talk aja sih gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk semua perempuan ataupun khusus umumnya kepada masyarakat semua, jadilah diri sendiri, just be yourself. Dan juga ketika kamu menjadi diri sendiri, kamu bisa memaksimalkan semua potensi yang ada pada dirimu, dan juga silahkan maksimalkan daya itu sesuai fungsi yang ada di masyarakat. Tapi terakhir Tenat ada kata-kata menarik mengenai find a woman with a brain, they all have vaginas. Itu gimana tuh? Jadi itu kan sebenarnya kata-kata sarkasme dari feminis. Jadi ini tuh sebenarnya lebih ke pesan untuk cara memandang perempuan. Bahwasanya jangan hanya memandang perempuan tuh secara dari fisik or seksual aja. Jadi pandanglah perempuan tuh dari pemikiran pemikiran dan dari otaknya, kalau misalnya secara arti jelasnya adalah jadi ketika semua perempuan dipandang hanya dari vaginanya, itu berarti kita sama saja merendahkan perempuan. Betul. Tapi cobalah memandang perempuan itu dari brain, karena setiap perempuan yang punya brain pasti punya vagina, pasti benar-benar perempuan gitu. Jadi jangan cuma lihat perempuan itu dari bagaimana fisiknya, jangan mencari perempuan pun jangan melihat dari fisiknya, tapi gunakan brainnya gitu. Mungkin ini agak-agak aneh, bukan maksud untuk merendahkan perempuan yang tidak punya brain, tidak sama sekali. Semua perempuan have a brain, yes. But the way we think, the way kita berpikir atau melihat the way we see perempuan itu sendiri yang harus dibenerin gitu sih. Gitu, jadi untuk semuanya saya akan tutup. Tadi kita sudah membahas banyak dengan Teh Nadia. Terima kasih banyak Teh Nadia telah membagikan sedikit ilmu. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat karena masyarakat kita perlu ya istilahnya diluruskanlah pemahamannya. Saya tutup untuk semua masyarakat Indonesia dengan kalimat tadi, find a woman with a brain, they all have vaginas.